two, one. Hey, go yard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got three old thoughts, new block, where that day. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, salam kenal, saya Dini Elwati dan teman saya Dini Brosari. Sore-sore gini enaknya ngobrol apa ya kak? Apa ya guys, kira-kira enaknya ngobrol yang lagi apa ya, kayak di masyarakat itu sering dibahas, problematika yang sering dihadapi masyarakat terkait apa coba? Wanita ya. Wanita ya kawan. Wanita. Iya wanita, harus jadi wanita guys. Jadi cocok ya. Berbicara pendidikan di zaman sekarang nih kayak menurut pandangan kakak sebagai wanita, pendidikan bagi wanita itu seperti apa sih kak? Pendidikan itu sangat penting ya. Kita harus tahu dulu pendidikan itu penting nggak sama wanita. Nah, kita harus tahu dulu pendidikan gitu. Jadi pendidikan itu bagaimana cara kita berpikir gitu, perubahan mindset kita gitu untuk berpikir yang lebih baik lagi gitu. Dan dalam proses pendidikan itu nanti bagaimana terbentuklah suatu karakter gitu. Dan suatu karakter itu tidak dibentuk ya cuman hanya kita diam saja itu nggak bisa. Jadi iya kan, jadi pendidikan Harus itu berlanjut ya kak, terus maju terus maju. nah, jadi harus ada langkah, harus ada sesuatu yang kita berbuat gitu ya. Itu salah satunya untuk membentuk suatu karakter itu dengan kita berpendidikan. Dan pendidikan itu nggak harus formal ya kawan-kawan ya. Jadi di sini dengan pendidikan itu bisa didapat itu dari diskusi, dari kita menonton YouTube, dan salah satunya seperti kita ya ini berkuliah itu salah satu wujud langkah kita gitu, langkah kita untuk menempuh pendidikan gitu. Berarti pendidikan itu nggak harus formal ya kak? Iya. Nah tadi lanjut ya kawan-kawan. Jadi penting nggak sih pendidikan itu bagi wanita gitu kan? Jadi menurut saya pribadi gitu ya kawan-kawan, itu pendidikan itu sangat penting bagi perempuan ya kawan-kawan, karena Allah itu Allah itu menciptakan wanita itu dengan beberapa keistimewaan gitu. Di antaranya itu ya kawan-kawan, yang pertama, perempuan itu setengah dari peradaban gitu. Jadi kalau kita tuh ya mau menghancurkan suatu peradaban, maka ya hancurkan saja perempuannya gitu. Dimana nanti kayak di zaman sekarang gitu ya, budaya barat gitu, budaya barat masuk ke Indonesia itu salah satu dapat merubah karakter perempuan menjadi buruk gitu. Udah maksa kali ya kak ternyata. Iya, itu bisa kayak dari budaya barat itu dapat merubah merubah mindset perempuan ya. Mereka sudah tidak mau melakukan apa sebagai kodratnya perempuan gitu. Karena perempuan itu kan kodratnya itu kan haid, melahirkan, menyusui. Nah, sekarang banyaknya perempuan bahkan tidak mau punya anak, lo bayangkan ya. Iya kan, waktu itu udah, iya kan, waktu itu pernah viral tuh. Ada iya. Jadi dia free ya. Nah itu tanpa anak gitu kan. Nah itu salah satu budaya barat yang jangan ditiru ya kawan-kawan, karena itu salah satu langkah untuk menghancurkan suatu peradaban, yaitu dari perempuannya tadi itu salah satunya. Tadi perempuan nggak usah punya anak, padahal mempunyai anak itu kan dengan hamil itu ya, yaitu padahal hamil itu kan salah satu itu kan kodrat wanita gitu. Jadi jangan sampai kodrat wanita itu dilewatkan gitu saja gitu. Nah itu baru yang pertama nih kawan-kawan. Wow. Nah masih ada lagi apa ya? Banyak ternyata. Nah selanjutnya yang kedua ya teman-teman. Jadi yang kedua itu perempuan itu tiang negara. Nah bayangkan perempuan Negara punya tiangnya itu perempuan ya. Nah Kak? iya benar sekali. Jadi Kalau tiang itu roboh gimana tuh kak? Wanita itu roboh tuh. kalau tiangnya roboh sih kan negaranya hancur. Kalau sebaran bangunan ya, bangun gak ada tiangnya bakal roboh kan. Nah jadi gitu ya kawan-kawan, kalau negara itu kan tiangnya perempuan. Nah kalau tiangnya udah rusak, roboh, ya bakalan rusak negaranya. Karena ibaratnya kalau ingin melihat peradaban, ingin melihat baiknya suatu negara itu yang dilihat itu perempuannya gitu. Karena jika ingin menghancurkan suatu negara itu hancurkanlah karakter perempuannya. Nah jadi ya itu penting banget pendidikan bagi wanita. Selanjutnya nih kawan-kawan, apa jawab?
Jadi yang Apa ini? apa nih? Yang ketiga itu perempuan itu madrasatul ula, ya kan? Ini udah familiar banget kita dengar. Madrasatul ula itu bahwa seorang wanita itu sekolah pertama bagi anak-anaknya. Jadi coba bayangkan, jadi sekolah pertama kalau misalnya perempuan itu nggak punya ilmu, kosong, dirinya nggak ada bekal buat mendidik anaknya. Jadi kalau misal kita mau jadi madrasah pertama bagi anak-anak kita nanti, kita harus menyiapkan pendidikan ya Kak? Iya, penting gitu bagi seorang wanita, karena coba bayangkan seorang wanita yang sudah mempunyai anak, ketika pada suatu saat nanti anak bertanya kepada kita, entah itu tugas sekolah atau itu ngaji bahkan ya, kita ketika ditanya, ibu, ini jawabannya apa ya? Ibu, ini aku lagi belajar Quran loh. Ini bacanya apa? Aduh, nggak tahu. Nah, emang kita nggak malu sama anak kita gitu? Maksudnya di saat anak kita membutuhkan apa yang sedang dia ingin ketahui, tetapi nggak didapatkan dari dia sendiri gitu. Bahkan hal itu harus jauh-jauh didapatkan dari orang lain gitu kan. Jika itu bisa didapatkan dari keluarga sendiri, terutama dari seorang ibu, itu akan lebih baik. Apalagi ya bagi seorang anak, ketika anak belajar Al-Fatihah misalkan, Al-Fatihah itu kan suatu surah yang terus dibawa ketika sholat gitu. Nah, Iya. diusahakan kita harus belajar dari ibunya sendiri. Jadi di saat si anak belajar ke ibunya sendiri, itu bakal jadi amal jariah untuk seorang ibu gitu. Karena belajar dari ibunya sendiri, emang nggak mau kawan-kawan dapat amal jariah kita sudah meninggal, tetapi anak kita terus mengamalkan karena dibaca terus ketika sholat gitu kan. Masya Allah, itu pahalanya luar biasa. Seumur hidup anak tetap membaca surah Al-Fatihah karena belajar dari kita, Dari ibunya. dari ibunya. Ngomong-ngomong soal perempuan, soal wanita dan pendidikan nih Kak. Ya. Kakak ngomong-ngomong umurnya berapa nih sekarang? Kalau umur Masih muda nih, kawan. masih muda ya kawan-kawan. Umur saya itu masih 21 tahun gitu. Tanggapan kakak nih, mungkin banyak ya umur 25 tahun wanita di luaran sana tapi belum menikah, belum punya anak tapi sudah menikah, atau umur 25 tahun masih berpendidikan gitu. Tanggapan kakak untuk menyikapi hal itu gimana sih? Jadi ya kawan-kawan, buat teman-teman semua yang umurnya mungkin sudah 25 tahun atau di atas 25 tahun, jangan khawatir belum menikah. Karena apa ya, menikah itu adalah ibadah seumur hidup gitu. Jadi ibadah seumur hidup itu harus dipersiapkan dengan matang gitu ya. Kita aja belajar sholat itu kan butuh proses gitu ya, butuh proses beberapa waktu agar kita bisa tahu bagaimana gerakannya, bagaimana bacaannya ketika kita melakukan gerakan tersebut gitu. Nah, ini nikah itu ibadah seumur hidup, jadi jangan asal main-main aja kita lah nikah udah malu loh sama tetangga tuh udah dibilangin, ih kok nggak nikah. Nah, jangan gitu ya kawan-kawan. Lebih baik kita tidak menikah ketimbang kita menikah salah mendapatkan orang, maksudnya gitu kayak kita belum siap tapi dipaksa menikah, terus kemudian dapatnya qadarullah orangnya yang tidak baik. Nah, itu bakalan kecewa seumur hidup gitu. Jadi lebih baik persiapan dengan matang gitu. Jadi nggak apa-apa gitu kalau misalnya kita masih di usia 25 tahun masih pendidikan gitu. Iya, belajar pendidikan, nggak apa-apa, jangan terfokus dengan apa omongan orang lain gitu. Umur sekian harus nikah gitu ya? Iya, ketimbang nanti pas kita menikah kita kena tekanan mental. Dan ini Kak, ketika kakak sudah berumur 25 tahun, terus dapat tekanan nih dari masyarakat, dari lingkungan sekitar, terus apa sih tanggapan kakak untuk menyikapi itu? Padahal kadang kakak kepengen berpendidikan, kepengen lebih banyak mengekspor diri gitu. Sebenarnya kalau tekanan terkait hal yang tadi terkait pernikahan di usia yang udah matang, di usia 25 tahun belum menikah, masih fokus dengan
pendidikan gitu. Sebenarnya kalau tanggapan saya pribadi itu dimana saya sendiri di saat usia itu saya udah siap belum sih untuk menikah, kesiapan apa dari dalam diri saya. Ketika saya belum siap dengan segala resiko yang akan dihadapi ketika menikah, ya saya lebih baik fokus dulu ke pendidikan saya gitu. Karena takutnya ketika saya memutuskan untuk menikah akan banyak hal yang tidak saya inginkan. Akan banyak hal yang seharusnya menjadi tanggung jawab saya tidak saya jalani. Ingat ya kawan-kawan, tapi untuk kawan-kawan, jika kawan-kawan di usia segitu sudah siap menikah, ya tidak apa-apa menikah dan lanjut tetap dengan pendidikannya gitu, jika itu diizinkan sama suaminya gitu. Jadi antara pendidikan sama menikah itu bukan sesuatu yang harus dipilih gitu. Jadi kita bisa berbarengan gitu. Jadi kalau misalkan disetujui sama suaminya untuk masih lanjut pendidikan itu sungguh luar biasa gitu kan. Jadi jika seorang perempuan bisa dengan segala tanggung jawab di rumah tangga bisa dikerjakan, pendidikannya bisa dikerjakan tanggung jawabnya juga, maka ya jalankan nggak apa-apa gitu. Jadi tergantung masing-masing individu kesiapannya gimana gitu. Tergantung kesiapan diri sendiri. Iya, betul kalau saya. Oke guys, mungkin cukup sekian obrolan kita pada sore hari ini. Kami pamit undur diri. Semoga lain waktu kita bisa bertemu lagi.